Salam sejahtera, renungan harian Menebret berjudul Bahaya Rokok dan Narkoba, ditulis oleh Pendeta Bremy Sondat. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Saudara-saudari terkasih, di zaman ini rokok dan narkoba menjadi jerat yang menghancurkan banyak kehidupan. Dunia menyebutnya gaya hidup, pelarian atau simbol kebebasan. Namun firman Tuhan berkata sebaliknya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ketika seseorang merusak tubuhnya dengan zat yang meracuni dan memperbudak, ia sedang mencemari bait Allah. Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kristus telah menebus kita dengan darahnya. Bagaimana mungkin kita menyerahkan tubuh yang telah ditebus itu kepada zat yang merusak paru-paru, otak, hati, dan pikiran? Pandangan Roh Nubuat. Ellen G. White menulis dalam Ministry of Healing halaman 327, tembakau adalah racun yang lambat tetapi pasti dalam pengaruhnya. Dalam bentuk apapun digunakan, ia mempengaruhi seluruh sistem. Efeknya lebih berbahaya daripada yang sering disadari. Dalam Councils of Health halaman 84, ia menyatakan, narkotika dan stimulan tidak hanya melemahkan tubuh, tetapi juga mengaburkan pikiran dan melemahkan kuasa moral. Rokok dan narkoba bukan hanya masalah kesehatan fisik, itu adalah masalah rohani. Zat-zat ini memperlemah kehendak, mengaburkan suara hati nurani, dan menjauhkan jiwa dari kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Prinsip Alkitabiah. Alkitab juga berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8. Kata sadar berarti memiliki pikiran yang jernih. Narkoba dan zat adiktif merampas kejernihan itu. Setan bekerja melalui perbudakan dan kecanduan untuk mengikat manusia. Amsal 20 ayat 1 mengatakan, memperingatkan bahwa minuman keras menyesatkan. Prinsip yang sama berlaku bagi semua zat yang menghilangkan penguasaan diri. Seventh-day Adventist Bible Commentary, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6, halaman 1057, komentar atas 1 Korintus pasal 6 ayat 19, menjelaskan bahwa tubuh orang percaya adalah tempat kediaman Roh Kudus, sehingga setiap praktek yang merusak kesehatan adalah pelanggaran terhadap tanggung jawab rohani. Komentar ini menegaskan bahwa kekudusan hidup mencakup disiplin fisik, bukan hanya moral. Andrews University Bible Commentary dari Andrews University melalui Andrews Bible Commentary New Testament halaman 421, komentar dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, menekankan bahwa penebusan Kristus mencakup seluruh keberadaan manusia, tubuh, pikiran, dan jiwa, sehingga penyalahgunaan zat bertentangan dengan tujuan keselamatan. Aplikasi buat kita, saudara, mungkin ada yang sedang berjuang melawan kecanduan. Ingatlah, Kristus datang untuk membebaskan. Yohanes 8 ayat 36 berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Kedua, cari dukungan rohani dan medis. Ketiga, percayalah bahwa Roh Kudus memberi kuasa untuk menang. Hari ini mari kita memilih hidup sehat, hidup kudus, dan hidup merdeka dalam Kristus. Jangan biarkan rokok atau narkoba mengambil alih bait Allah yang kudus. Doa kita, Tuhan yang penuh kasih, kami sadar bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Ampuni jika kami pernah merusaknya. Berikanlah kekuatan bagi mereka yang sedang bergumul dengan kecanduan. Pulihkan tubuh, pikiran, dan jiwa kami. Mampukan kami memuliakan Engkau melalui gaya hidup yang sehat dan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.